Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Widianingsih dari STAI Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, yang merupakan salah satu peserta PKDP tahun 2026 Rombel 8A. Di sini saya akan menyampaikan tentang bahan pembelajaran untuk pendidikan Islam anak usia dini. Selamat menyaksikan. Bahan pembelajaran untuk pendidikan Islam anak usia dini, salah satunya yaitu dari mata kuliah teori bermain dan pembuatan alat permainan edukatif. Salah satunya yaitu klasifikasi alat permainan edukatif. Yang dimaksud dengan klasifikasi alat permainan edukatif yaitu pengelompokan alat permainan edukatif. Dalam pengelompokan alat permainan edukatif ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan bahannya, yang kedua berdasarkan pengembangannya. Yang akan kita bahas satu persatu. Berdasarkan pengembangannya, bahwa alat permainan edukatif terbagi dalam aspek perkembangan anak, yaitu yang pertama yaitu alat permainan edukatif dalam pengembangan kognitif. Alat permainan edukatif dalam pengembangan kognitif yaitu mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan nalar anak usia dini. Misalnya dapat meningkatkan daya ingat dan daya pikir serta dapat memecahkan masalah. Yang kedua yaitu alat permainan edukatif dalam pengembangan motorik. Yang dimaksud dengan alat permainan edukatif ini yaitu berfungsi dalam pengembangan otot dan koordinasi mata, baik itu otot kasar ataupun halus. Contohnya yaitu menggunting, kemudian meronce, kemudian menciplak, melukis, dan ada lagi untuk pengembangan otot kasar. Contohnya yaitu melompat, berlari, menari, bersenam, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu alat permainan edukatif dalam pengembangan bahasa. Misalnya anak dapat mengungkapkan beberapa kata atau suku kata, contohnya ayah, ibu, rumah, dan dapat berkreativitas. Misalnya dapat berpuisi, kemudian mendongeng dan bermain peran. Yang keempatnya yaitu alat permainan edukatif dalam perkembangan sosial emosional, di mana anak dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya. Yang kedua yaitu klasifikasi alat permainan edukatif berdasarkan bahan. Berdasarkan bahan terbagi menjadi beberapa bagian. Satu yaitu dari bahan alami, yang kedua yaitu dari bahan buatan, yang ketiga yaitu digital. Alat permainan edukatif dari bahan alami yaitu alat permainan edukatif yang bersumber dari sumber daya alam. Contohnya yaitu dari daun-daun kering, kemudian dari bebatuan, dan ada lagi dari biji-bijian dan dari buah-buahan. Yang sekarang ini banyak sekali digunakan yaitu dari buah kelapa yang tempurungnya dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran alat permainan edukatif. Yang kedua yaitu dari bahan buatan. Misalnya kita merancang alat permainan edukatif, contohnya kita membentuk ular tangga, yang membentuk hewan, kemudian dari bahan-bahan yang ada. Adapun yang digunakan seperti bahan-bahan bekas, dari bekas
kardus ataupun dari bekas tutup botol dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu dinamakan alat permainan edukatif secara digital. Secara digital ini bersifat modern karena ketika alat ini digunakan bisa berinteraksi. Contohnya adanya tablet, adanya komputer, dan juga adanya laptop. Salah satu tujuan dari adanya alat permainan edukatif ini yaitu untuk mengembangkan proses perkembangan anak usia dini. Yang kedua yaitu sebagai media pembelajaran. Nah, ketika kita akan membuat alat permainan edukatif ini, baik yang buatan ataupun yang berbahan alami, kita harus melihat dulu anak usia dini kelompok usia berapa. Karena dalam tahapan perkembangan anak usia 3, 4, 5 tahun itu sangat berbeda. Jadi dalam pembuatan alat permainan edukatif pun disesuaikan dengan kelompok usia. Dan ketika alat permainan edukatif ini telah selesai dibuat, dirancang, dan bahkan ada yang telah disediakan, maka kita memberikan pembelajaran melalui bermain. Misalkan alat permainan edukatif yang kita buat dari bahan alam, contohnya dari tempurung kelapa, itu bisa dijadikan sebagai alat permainan edukatif dari Provinsi Jawa Barat, ya, namanya enggrang. Bisa dipakai secara begini ya. Nah, itu dapat juga dalam pengembangan motorik kasar. Nah, dan alat permainan edukatif secara bahan alami itu merupakan salah satu seni dari budaya lokal Nusantara yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Dan yang terakhir yaitu alat permainan edukatif berdasarkan para ahli. Menurut para ahli seperti Erikson, di sini beliau menjelaskan bahwa dengan adanya alat permainan edukatif dapat meningkatkan perkembangan sosial emosional. Begitu juga menurut Daniel, hampir sama dengan pendapat dari Erikson. Dan ini ada beberapa macam alat permainan edukatif yang saya persembahkan. Ini alat permainan edukatif dari bahan-bahan alami, yaitu yang diambil dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Dan ini ada bahan yang diambil secara digital ya, karena ini sudah terproses dan sudah dibuat dirancang dengan cara yang modern. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya mengenai alat permainan edukatif dalam pengelompokannya baik dari bahan ataupun dari perkembangannya, bahwa alat permainan edukatif itu sangatlah bermanfaat. Yang pertama dari bahan alami dapat meningkatkan keseimbangan, yang keduanya sebagai daya tarik, yang ketiganya yaitu sebagai salah satu pelestarian budaya lokal. Kemudian ada lagi pengelompokan alat permainan edukatif berdasarkan perkembangannya, yaitu dapat mengembangkan aspek perkembangan anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.